Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua kelas 7 pada pertemuan pembelajaran seni budaya kelas 7 tentang seni budaya tari. Ya. Pada bab 5 yaitu tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Anak-anak semua, di dalam pembelajaran ini saya mengucapkan selamat atas kalian semua yang telah mengikuti PTS dengan lancar dan dengan begitu semangat. Nah, kita tinggal menunggu nilainya bagi yang sudah mengikuti, nanti seperti apa kita tunggu ya. Dan kemudian anak-anak untuk pertemuan pada siang hari ini, anak-anak jangan menganggap bahwa ini kita jeda, tetapi ternyata kita harus terus ya. Mengingat materi di bidang seni budaya masih banyak dan masih perlu pembahasan-pembahasan yang lain, maka untuk pembelajaran seni budaya tetap kita jalan. Santai tapi tetap serius. Dan anak-anak semua, marilah kita untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita ucapkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia dan semoga kita selalu diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan. Maka jagalah protokol kesehatan, tetap memakai masker dan cuci tangan dimanapun kalian menjalankan interaksi dimanapun berada. Oke anak-anak semuanya, kita akan lanjut ya, kita melanjutkan ke berikutnya tentang pembelajaran seni budaya. Semoga anak-anak tetap menjalani dengan baik dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak semua, bahwa pertemuan di Kamis tanggal 1 Oktober ini kita masuk pada pertemuan yang pertama pada bulan Oktober. Nah, di dalam pembelajaran seni budaya tari ini ada tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan. Ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu bahwa siswa harus bisa mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk pengertian elemen di dalam gerak tari, bahwa elemen di dalam tari atau elemen dasar tari itu adalah gerak, ya, atau unsur pokok tari itu adalah gerak. Kemudian di dalam gerak ada atau mencakup beberapa yang perlu kita ketahui. Satu diantaranya adalah ruang, yang kedua adalah gerak, yang ketiga adalah waktu. Nah, ini nanti mari kita bahas untuk slide berikutnya ya. Apa yang dimaksud waktu, apa yang dimaksud gerak, dan apa yang dimaksud ruang. Oke, yang pertama marilah kita bahas. Yang dimaksud ruang adalah gerakan di dalam menari di ruang sendiri ataupun gerakan menari di luar secara umum. Kita melakukan di posisi tempat yang mana itu gerakan kita, atau ruang apa yang digunakan, di panggung atau di suasana panggung arena atau apa, itu adalah kita membutuhkan ruang. Nah, contohnya, kalau contoh di bawah ini adalah contoh gerakan yang dilakukan di dalam ruangan. Nah, terbukti dari slide di belakang, itu ada slide warna hitam, ada tata panggungnya. Berarti kita di dalam. Dan untuk melanjutkan ke elemen berikutnya, yang dimaksud dengan waktu, apa waktu itu? Ya, waktu yang dibutuhkan di sini adalah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan gerak. Nah, contohnya ini kita ambilkan contoh tari Bali ya. Nah, sebelum kita masuk ke tari Bali ini, sebenarnya waktu itu saatnya kita kapan mengerjakan atau melakukan gerakan misalnya sindet. Sindet itu dilakukan pada gerakan setelah apa misalnya. Hitungannya berapa? Tepatnya berapa hitungan? 4 hitungan misalnya sindet. Ya, kemudian ada besot juga 4 hitungan. Kemudian ada sabtan 12 hitungan. Kita riset kapan waktunya. Nah, itu harus tepat. Atau kita masuk ke iringan karawitannya, jatuhnya kenong pada gerakan apa. Jatuhnya kempul pada gerakan apa. Waktu itu harus kita perhatikan. Nah, di sini ada waktu itu, bahwa setiap gerak yang dilakukan itu membutuhkan waktu. Baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Nah, di dalam waktu pun ada tempo, anak-anak ya. Tempo adalah cepat atau lambat gerak yang dilakukan oleh penari tersebut. Dan fungsi tempo di sini adalah gerakan penari adalah untuk memberi kesan dinamis agar tarian itu kelihatan lebih indah. Oke, ya. Waktu sudah selesai elemen-elemen yang kita. Sekarang yang dimaksud dengan elemen tenaga di sini. Apa dimaksud tenaga?
Tenaga di sini adalah fungsi yang digunakan atau energi yang digunakan untuk melakukan gerakan tari. Macamnya di sini ada 3, anak-anak. Ada gerakan atau tenaga intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tari menghasilkan tingkat ketegangan gerak yang tinggi. Dan ada aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras, tiba-tiba tetapi kontras, sesuai ya. Kemudian kualitas gerak berkaitan dengan penyalur penggunaan tenaga. Kualitas gerak itu bagaimana kita menggunakan sesuai tidak dengan penyaluran tenaga yang dikeluarkan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang saya ambilkan contoh dari tenaga tadi dari gerakan tari balet. Ya, kita lihat gambarnya seperti ini. Bagaimana kita mau meloncat? Ini kan kita butuh tenaga. Meloncat dengan masih memperhatikan gerakan yang masih indah atau estetis. Ya, saat kita loncat, bagaimana kaki kita ditekuk atau lurus. Tangan kita seperti apa posisinya itu kita perhatikan. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Ini adalah tenaga yang digunakan untuk menari. Baiklah, Nana, kita lanjutkan ya. Kita ambilkan di sini. Nah, waktu sudah mengejar kita. Nah, dari keterangan Ibu yang pertama sampai akhir ini mewakili kita untuk pembelajaran tentang seni tari pada kelas 7 bab 5. Oleh karena itu untuk mencoba marilah kita menjawab pertanyaan, mencoba dengan semaksimal mungkin ya. Ada pertanyaan anak-anak, ada berapa elemen dalam gerak tari? Nanti silahkan dikerjakan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ruang? Maksudnya ruang dalam tari ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan waktu? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan tenaga? Silahkan dibuka lagi YouTube-nya, dibuka lagi videonya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan boleh membuka buku Seni Budaya kelas 7 pada bab 5. Yaitu tentang ruang, waktu, tenaga, dan gerak. Ya anak, waktu sudah selesai ya, sudah habis. Kita akan ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.